Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi Rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan di atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayah untuk kita semua sehingga kita bisa hadir pada siang hari ini di lokal yang kita cintai ini. Salawat rangkaikan salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silakan kepada ketua kelas, Bapak persilakan. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Alangkah baiknya kita membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu sekitar 2 menit. Kepada Ananda dipersilakan. Baik, setelah dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, semoga pelajaran kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Bapak harap segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran kita pada hari ini silakan disimpan ya Nanda. Kemudian sebelum kita mulai, Bapak terlebih dulu untuk mengabsen Nanda semua. Apakah ada yang sakit atau Alfa? Tidak? Oke, terima kasih. Berarti kita hadir semua ya. Baik, lanjut kepada pelajaran kita pada hari ini, yaitu materi kelas 11, yaitu pernikahan, tentang pernikahan dalam Islam. Baik, sebelum kita masuk kepada pernikahan dalam Islam, Bapak sekarang akan menjelaskan apa saja pengertian dari pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu perkawinan atau disebut dengan pernikahan. Bisa kita simpulkan itu kata nikah berasal dari nikah yaitu merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha. Sinonimnya tazak wajah, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kita nikah berarti kata nikah itu menurut kebiasaan Arab seperti tiupan angin itu terjadi pergesekan, maksudnya rumpun yang satu ke ruang yang lain. Perkawinan menurut istilah dengan kata nikah dan kata zawaj. Ulama golongan Safiyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung. Di antaranya keduanya tidak boleh bergaul, sebagaimana di kalangan ulama Syafi'i merumuskan pengertian nikah adalah ada artinya itu akad dan ditujukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki mati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja. Definisi yang di atas merupakan pendapat imam mazhab. Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat.
syariat Islam. Yang demikian itu adalah lebih utama daripada haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah. Kemudian selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad yaitu perjanjian. Yang menjadikan halal hubungan seksual itu tersebut halal sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam atau KHI di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya secara ibadah dan merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang 1974 tentang perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keterdataan, sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dan ungkapan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang telah melakukan perbuatan ibadah. Jadi bisa kita simpulkan nikah ini merupakan suatu bentuk ibadah kita kepada Allah. Kemudian ada beberapa hadis tentang perkawinan sebagai sunnah Rasul. Dapat dilihat dari hadis tersebut itu yang artinya, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa yang saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu merupakan peredam syahwatnya. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar di atas itu, ulama jumhur berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnah. Para ulama berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnah sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Berkaitannya dengan hal di atas, maka di sini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan. Pertanyaan, perkawinan itu disebut wajib. Perkawinan berhukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Kemudian seperti bisa kita simpulkan itu wajib karena seorang itu mampu. Kemudian kenapa pernikahan itu disebut dengan sunnah? Perkawinan itu hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur ulama, yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perkawinan, tapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan membuat zina. Jadi dapat kita simpulkan sunnah itu tergantung kepada orangnya itu sendiri. Atau yang kepada yang menikah. Dan juga disebut haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga tersebut.
termasuk juga jika seorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain. Masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain. Jadi kesimpulannya haram dikarenakan ada alasan yang tak logis. Contohnya menelantarkan seseorang. Kemudian masuk ke keempat itu makruh. Makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik. Berarti dapat kita simpulkan makruh ini sesuai dengan kemampuan seseorang. Dan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Berarti mubahnya masuk dengan hanya untuk memenuhi kesenangan seseorang. Jadi dapat kita simpulkan dari pengertian di atas, yaitu nikah ialah ikatan yang dianjurkan oleh syariat Islam, sedangkan akad itu sendiri yaitu perjanjian. Sedangkan nikah juga termasuk ibadah kepada Allah. Dan adapun 5 ketentuan dalam pernikahan ini yaitu wajib karena seseorang itu sudah mampu. Kemudian sunnah, yaitu tergantung kepada yang menikah apakah dia sudah mampu atau tidaknya. Kemudian haram karena ada alasan yang tak logis atau yang bersifat untuk menelantarkan seseorang, itu dikatakan dengan pernikahan itu haram. Kemudian makruh dikatakan itu seseorang itu sudah sesuai kemampuannya untuk bertanggung jawab kepada wanita tersebut. Kemudian mubah karena untuk hanya kesenangan seseorang untuk pernikahan, itu hukumnya mubah. Kemudian lanjut kepada syarat dan rukun perkawinan. Dalam KHI tentang rukun nikah ini disebutkan dalam pasal 14, yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada 2, yaitu calon suami, kemudian suami, istri, wali nikah, dan 2 orang saksi dan ijab serta kabul. Mungkin sampai sini pelajaran kita pada hari ini. Apakah Anda semua ada yang ditanyakan atau diragukan? Apakah sudah paham semua? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu pernikahan ini merupakan suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat Islam dan merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pelajaran minggu depan kita sambung itu dengan hukum perceraian. Kemudian hanya itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Untuk minggu depan silahkan Anda kerjakan soal latihan pada hari ini dan esainya silahkan dikumpul minggu depan. Kemudian semoga pelajaran kita pada hari ini bisa memberikan ilmu pada Anda semua. Kemudian kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin
Lebih kurang Bapak mohon maaf. Pak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.